Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ansar yang senantiasa dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Ta'ala. Apa kabar Bapak Ibu pada malam ini? Saya karena ini pertama di bulan Syawal, maka mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal soleh yang telah kita kerjakan khususnya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita dan juga menjadi sebab diridhoi oleh Allah sehingga kita layak dimasukkan ke dalam surganya yang tertinggi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian rutin kita dan masih di dalam tema yang pernah kita sampaikan, yaitu adabul jihad di dalam perspektif Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, sekedar mengingatkan bab tentang jihad ini memang harus selalu menjadi perhatian kaum muslimin. Ya, selain karena memang Allah menyebutkan ciri pemenang itu yang mesti mereka pernah berjihad. Jadi seorang mukmin yang menang di sisi Allah, dia mesti pernah berjihad. Ya. Artinya kalau dia belum pernah berjihad di jalan Allah selama hidupnya di dunia, dia tidak layak disebut sebagai al-muflihun. Dulu pernah kita bahas ada 11 ayat di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan ciri-ciri pemenang. Ulaika humul muflihun. Dan di antaranya ada dalam surat At-Taubah ayat 88 itu, pemenang itu mesti sudah pernah berjihad. Ya. Jadi ada kan? Masih ingat Pak? Surat At-Taubah ayat 88. Kata Allah, lakinir rasulu walladzina amanu ma'ah jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. Jadi kata Allah Ta'ala, akan tetapi Rasul dan orang-orang beriman bersamanya mereka telah pernah berjihad. Nah, jahadu. Jadi jahadu itu kalau kita lihat dari fiil yang digunakan oleh Allah itu fiil apa namanya itu? Jahadu fiil apa? Jahada yujahidu. Kalau jahada, kalau rame-rame jahadu berarti. Kalau jahadu fiil, kalau yujahid, ya masih ingat Pak? Pelajaran bahasa Arab dasar. Kan ada 3 fiil kan di dalamnya. Ada fiil madhi, ada fiil mudhari', ada fiil amr gitu ya. Kalau fiil madhi itu yang telah lalu. Kalau fiil mudhari' sekarang kan akan datang. Kalau fi'lul amr berarti perintah. Jadi kalau jahadu fi'il apa? Jahadu. Ya, kalau fi'il madhinya, kalau mufrad berarti jahada, yujahid.
jahada berarti apa itu? Fi'il madhi atau fi'il mudhari? Kalau mau tanda fi'il mudhari itu biasanya pakai iya, gitu ya. Ya, kalau nggak pakai iya biasanya fi'il madhi. Berarti jahadu madhi. Madhi, fi'il madhi. Berarti sudah pernah berjihad. Jadi yang namanya orang beruntung, orang menang itu dia mesti sudah pernah berjihad. Ya. Kalau ciri-ciri pemenang yang lain, memang Allah nggak menggunakan, tidak semua, ya umumnya menggunakan fi'lul mudhari. Ya seperti yang dalam surat Al-Baqarah itu, yang pertama ayat 3 sampai ayat 5 itu kan kata Allah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Habis itu ada ayat 4-nya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Semua itu pakai fi'lul mudhari kan? Yu'minuna, yuqimuna shalah, habis itu yunfiqun, habis itu yu'minuna lagi kan? Habis itu ada yuqinun. Nah, itu semua fi'lul mudhari. Tapi ada yang ciri-ciri pemenang itu kata Allah menggunakan fi'lul madhi. Ya, sebenarnya ada dua memang. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an itu, ya ketika Allah menyebutkan para pemenang, yang pertama mesti sudah pernah berjihad, yang kedua pemenang itu mesti yang paling banyak di hari akhirat nanti timbangan kebaikan. Itu juga pakai fi'lul madhi itu. Ya, yang dulu pernah kita sebutkan ya, dalam surat Al-A'raf ayat berapa itu? Ayat 8 kan? Kan ada kan? Ketika Allah katakan di situ wal waznu yauma idzinil haqq, kata Allah. Timbangan pada hari itu benar, timbangan pada hari itu tidak ada kezaliman. Faman thaqulat berarti fi'il apa? Enggak pakai iya, berarti umumnya berarti fi'il madhi. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Artinya apa? Barang siapa yang telah berat, gitu, telah berat. Makanya nanti kalau ditimbang amal kita dan amalan kita kan ditimbang di hari akhirat kan. Maka ketika yang telah berat itu adalah kebaikan, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah pemenang. Ada dua tuh kata Allah ketika menjelaskan ciri-ciri pemenang itu. Ya. Nah, yang kita bahas sekarang apa? Jihad, kan? Jihad. Kata Allah, alladzi apa namanya? Lakinir rasul walladzina amanu ma'ah jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Jahadu artinya apa? Pemenang itu mereka sudah pernah berjihad. Makanya harus dibahas terus itu. Harus dibahas terus. Apalagi ada hadis kan, ada hadis yang Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bihi mata ala syubhah min nifaq. Barang siapa yang meninggal dan dia belum pernah lam yaghzu artinya apa? Belum. Lam itu kan belum. Lam yaghzu artinya belum pernah berperang. Walam yuhaddits nafsahu bihi, dan belum pernah punya keinginan untuk berjihad atau berperang di jalan Allah. Mata ala syubhah min nifaq. Maka kalau dia matinya dalam cabang kemunafikan. Nah, kalau mati dalam cabang kemunafikan, kira-kira beruntung atau rugi, Pak? Rugi. Makanya orang yang menang itu mesti pernah, Pak ya? Mesti pernah. Ya kalau kita belum pernah, mungkin belum pernah dengan jiwa, belum pernah dengan harta,
minimal apa yang ada di hadis inilah Pak ya. Minimal pernah punya apa Pak? Punya keinginan. Nah, minimal punya keinginan. Maka pembahasan tentang jihad itu harus terus. Sehingga apa? Kaum muslimin itu terus punya keinginan. Kalau dia tidak punya keinginan, mati. Berarti gimana Pak dalam hadis tadi? Matinya dalam cabang kemunafikan. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Makanya sebulan sekali ya kita bahas Pak ya, jihad atau adabul jihad dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah. Minimal apa? Minimal keinginan itu terus ada Pak ya, terus ada. Jadi memang bahkan kalau dalam Al-Quran Masya Allah Pak, Allah itu terus menerus memerintahkan nabinya agar yang namanya kaum muslimin itu harus punya semangat itu Pak. Di antaranya ada dalam surat Al-Anfal gitu ya. Surat Al-Anfal ayat 65. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi kata Allah. Berarti yang dipanggil siapa? Nabi. Rasul dipanggil oleh Allah, ya ayyuhan nabi. Biasanya ada yang khusus untuk nabi, tapi ada yang juga ketika Allah panggil bukan untuk nabi saja. Ya Pak ya? Nah, kalau ini kira-kira untuk nabi doang atau bukan? Kata Allah, ya ayyuhan nabi harridil mu'minina. Harrid itu artinya apa? Kobarkan. Jadi buat umat Islam itu, orang mukmin itu dia punya apa namanya? Punya semangat. Ada kan? Itu antum lihat surat Al-Anfal ayat 65. Ada nggak Pak? Yang bawa Al-Quran ya, ada kan? Ya ayyuhan nabi harridil mu'minina alal qital. Ada nggak? Ketemu nggak Pak? Ya, ada. Ketemu kan? Ayat 65. Apa artinya Ustaz? Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Masya Allah. Jadi yang begini-begini harus terus Pak. Harus terus. Jadi Allah yang nyuruh siapa? Nyuruh Nabi. Berarti kalau sekarang berarti yang mewariskan para nabi siapa? Ulama. Oh ya. Berarti apa? Secara tidak langsung Allah ingin katakan, wahai para alim, gitu ya, para alim, wahai para pewaris para nabi. Harridil mu'minina alal qital. Makanya saya semangat Pak, membahas ini semangat saya. Sehingga apa? Umat Islam itu punya semangat, punya keinginan minimal Pak, punya keinginan. Tapi memang di pihak yang lain malah apa Pak? Malah nakut-nakuti Pak ya. Katanya ini nggak benar ini membuat umat Islam jadi apa namanya? Jadi apa Pak? Kalau bahas jihad biasanya jadi apa? Kalau kata masyarakat pada umumnya jadi apa Pak? Jadi teroris gitu ya Pak ya. Yang teroris sebenarnya malah nggak dianggap teroris ya. Yang nyerang itu malah nggak dianggap teroris ya. Yang belajar sesuai dengan ketentuan Allah malah kita tidak perlu apa namanya menghiraukan itu Pak ya. Jadi Allah menganjurkan nabinya untuk mengobarkan. Makanya harus ada pembahasan jihad ini di tengah kaum muslimin. Ya. Dan itu akan membuat insya Allah umat Islam hilang dari kehinaan. Terangkat dari umat Islam itu kehinaan. Ya. Jadi dan jangan apa Pak? Jangan merasa lemah. Kita ini nggak punya apa-apa kok bicara perang. Ini namanya perang kan kekuatan Pak ya. Nggak punya senjata, nggak punya rudal kok bicara perang. Nanti baru dikasih satu udah mulai Pak ya. Yang penting semangat dulu ya, benar nggak Pak? Yang penting semangat. Bahkan kalau sudah punya semangat, walaupun di embargo seperti sekarang ya, walaupun kita tidak setuju 100% sama Iran ya, tapi walaupun di embargo tapi punya semangat dia,
Untuk apa Pak? Untuk minimal membela diri, Pak. Ya, ternyata Amerika jadi apa Pak? Jadi minta berhenti, Pak. Kan Amerika sebenarnya minta apa Pak? Minta gencatan senjata. Amerika yang minta. Dia mikir apa Pak? Nah, itu sebenarnya punya mental, Pak. Punya mental. Jadi di tengah keterbatasan mereka tetap mempersiapkan diri. Nah, kita hari ini tidak terbatas, tapi tidak mempersiapkan diri. Saya nggak tahu, kemarin katanya ada rudal yang ditembakkan cuma 90 km, benar nggak Pak? Rudal Indonesia, benar nggak? Katanya ada uji coba rudal buatan Indonesia 90 berapa? 90 km, benar nggak Pak? Ada yang tahu nggak? Harusnya apa Pak? Ketika kita tidak terbatas, mungkin kalau Iran bisa nembak 2000 km, harusnya kita bisa nembak berapa? 5.000. 5.000 Pak. Cuma karena di tengah-tengah apa Pak? Di tengah-tengah ketidakterbatasan itu kita tidak mempersiapkan diri. Padahal kalau kita punya mental berjihad di jalan Allah, kita akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, di antaranya apa? Persiapan, ya, di antaranya persiapan. Karena musuh Allah itu pasti nggak mau umat Islam itu apa? Umat Islam itu kuat. Makanya kita lihat perundingan terbaru ini kemarin yang tidak ada hasilnya katanya, yang gagal total, ya. Nah, di antara poin yang diminta oleh Amerika meminta Iran untuk menghentikan apa namanya? Untuk menghentikan pengayaan uraniumnya, ya. Yang dengan uranium itu ya semua masyarakat tahu itu bisa membuat senjata yang masya Allah, ya. Tapi yang menjadi perhatian kita, kenapa mereka boleh, gitu kan? Ya, kenapa negara-negara apa namanya, negara-negara kafir pada umumnya ada yang larang nggak Pak? Ada yang larang nggak? Sedangkan negara Muslim Dilarang. ya malah dilarang. Ya, ini ada apa gitu ya? Ada apa? Harusnya kalau mau adil ya udah saling berlomba-lomba saja kan gitu kan. Kalau mau adil ya. Tapi ternyata mereka tidak adil, Pak, ya. Makanya perundingan antara Iran dan Amerika buntu, Pak, buntu. Ya. Dan kita nggak perlu takut, Pak, nggak perlu takut. Karena masalah rezeki, masalah kehidupan yang menjamin itu bukan manusia. Kita harus yakin yang namanya sebagai orang beriman itu, ya, semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu apa? Tidak perlu khawatir. Yang penting apa? Yang penting kita berada di jalan yang benar, ya. Yang penting kita berada di jalan yang benar. Karena apa? Semua itu, ya, khususnya rezeki itu sudah bahkan ditentukan oleh Allah Ta'ala sejak kapan Pak? Sejak kita belum lahir ke muka bumi, rezeki kita sudah ditulis, Pak, sudah ditulis. Jadi tak perlu takut, Pak. Ya, walaupun nanti mahal dikit, ya, jadi perang minyak jadi tidak masuk ke Indonesia, katanya gitu ya. Gak apa-apa, rezekinya sudah ditulis naik sama Allah. Ya, itu iman, Pak, ya, iman. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ya di dalam diri kita khususnya yang hadir pada hari ini terus ada keinginan untuk apa? Untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah memerintahkan nabinya untuk mengobarkan orang-orang beriman untuk berjihad di jalan Allah. Baik. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan adab-adabnya, di antaranya tentang niat, Pak, ya. Nah, kita sudah sebutkan. Yang kedua, kita sudah sebutkan juga adab berjihad itu mesti meminta izin kepada kedua orang tua, Pak, ya. Masih ingat? Meminta izin kepada kedua orang tua jihad yang hukumnya apa? Yang hukumnya fardu ain. Bukan fardu ain, fardu kifayah. Masya Allah. Karena jihad itu ada dua hukum, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ada yang masih ingat kapan fardu ain, Pak?
ketika diserang. Seperti hari ini Amerika Israel nyerang Jawa, Palestina. nyerang Palestina, nyerang Iran, nyerang Afghanistan. Maka fardhu ain, artinya setiap jiwa wajib melawan. Setiap jiwa. Ini khususnya laki-laki. Kalau ibu-ibu beruntung nggak fardhu ain, gitu ya. Jadi yang wajib ikut itu orang yang wajib sholat berjamaah. Yang wajib sholat Jumat maksudnya. Siapa yang wajib sholat Jumat? Laki-laki yang sudah balik. Kalau ada laki-laki yang sudah tua renta sakit, wajib sholat Jumat nggak? Wajib nggak, Pak? Bapak sudah nggak sanggup jalan ke masjid, wajib nggak sholat Jumat? Udah belajar fikihnya, Pak? Wajib juga. Terus gimana yang udah sakit, udah lemah, nggak kuat lagi gimana? Oh, itu namanya memberatkan diri dong. Padahal Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gimana, Pak? Wajib nggak? Tidak wajib. Orang-orang lemah nggak sanggup lagi di jalan, ya, maka tidak wajib. Dia sholat apa? Nah, dia sholat zuhur di rumahnya. Ya, tapi kalau masih sanggup dia berjalan, ketika dia mendengar seruan panggilan sholat Jumat, maka fardhuin. Begitu juga ketika jihad, Pak. Ketika musuh masuk menyerang wilayah kaum muslimin, fardhuin, semua harus keluar. Bukan tentara saja, Pak. Bukan tentara saja. Semua kaum muslimin. Gimana kira-kira kalau ini diketahui oleh semua kaum muslimin dan ini dibahas terus oleh guru-guru mereka, gimana kira-kira? Musuh betah nggak kira-kira, Pak? Musuh sempat nggak kira-kira menguasai wilayah kaum muslimin? Kayaknya nggak sempat, ya. Apalagi di Indonesia, muslimin 200 sekian juta, ya. Taruhlah yang wajib Jumat berapa juta, Pak? Nah, yang wajib Jumat 150 juta, Pak, ya. 150 juta ya keluar untuk apa? Untuk menghadang Belanda. Gimana kira-kira? Belandanya betah nggak 350 tahun di sini? Tapi kayaknya nggak semuanya sadar, Pak, ya. Ada sebagian yang nggak mau ikutan, Pak, ya. Bahkan ada yang ngajak Belanda kopi bersama, Pak, ya. Nah, ini yang harus disadarkan. Jadi ke depan umat Islam itu harus sadar, ketika musuh menyerang wilayah kaum muslimin, maka fardhuin, dan tidak perlu minta izin kepada kedua orang tua. Tapi yang fardu kifayah, maka anak-anak kita harus minta izin kalau mereka mau berjihad di jalan Allah. Masih ingat contoh fardu kifayah kapan, Pak? Ketika menyerang. Nah, ini orang yang belum belajar bab jihad, ya pasti agak asing, Pak, ya. Emang umat Islam boleh menyerang, gitu ya? Emang umat Islam boleh menyerang? Kalau begitu Amerika benar dong, kan Amerika menyerang. Nah, beda menyerang kita dengan apa? Dengan orang kafir. Ketika kaum muslimin menyerang, tujuannya apa? Kita kembali ke adab yang pertama dulu. Tujuannya untuk meninggikan kalimat Allah. Seperti para sahabat sampai kemana dulu, Pak? Ya kalau ke Eropa yang paling dalam kemana? Ya ada Konstantinopel, ada yang Afrika sana, Selat Gibraltar, itu namanya apa? Andalusia. Nah mereka sampai ke sana, itu untuk apa? Apakah untuk minyak? Untuk minyak enggak? Seperti Amerika katanya untuk minyak, ya. Kalau sahabat dulu untuk apa? Li'ila'i kalimatullahil ulya, untuk meninggikan kalimat Allah. Jadi kalau tujuan menyerangnya itu jihad di jalan Allah. Dan yang ikut untuk melakukan itu harus minta izin kepada kedua orang tuanya. Artinya nggak semuanya ikut, Pak. Nggak semua ikut. Ya, hukumnya fardu kifayah. Artinya apa? Harus ada yang seperti itu. Tapi hari ini tidak ada lagi yang seperti itu. Ya berarti apa?
Ya gimana Pak kira-kira? Dosa semua nggak kira-kira gitu? Tidak ada lagi yang apa namanya, walaupun mungkin mengambil dengan porsi lain, Pak ya, porsi dakwah, tapi tidak dengan jihad. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah. Poin yang ketiga yang juga kita sudah sampaikan atau belum? Ya belum ini. Poin yang ketiga dari adab yang berjihad di jalan Allah itu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Nah ini penting, ya, sehingga umat Islam itu senantiasa siap dalam keadaan damai, dalam keadaan berperang, mereka senantiasa siap. Jadi umat Islam itu tidak boleh lemah, tidak boleh apa Pak? Tidak boleh bocor gitu ya, tidak boleh lengah, tidak boleh lemah. Dia harus senantiasa di dalam apa? Siaga penuh. Itu umat Islam. Makanya dalam surat Al-Anfal ayat 60 di situ jelas Allah menggunakan fi'lul amr, wa a'iddu kata Allah. Itu fi'lul amr. Fi'lul amr itu artinya apa? Perintah. Perintah itu sekarang dan juga di masa yang akan datang. Ketika ayat ini turun, Allah memerintahkan persiapan. Sekarang sudah jauh dari turun ayat ini kan? Sudah jauh Pak ya? Kan turun ayat ini ketika ada Nabi. Nah, sedangkan kita hidup sudah 1400 setelah Nabi. Apakah ayat ini perintah untuk dulu saja atau perintah untuk sekarang juga? Fi'lul amr, perintah untuk dulu dan perintah untuk sekarang. Artinya apa? Dari sejak diperintahkan itu berlaku sampai apa? Sampai akhir, sampai kiamat tiba, perintah itu masih tetap ada. Nah, di antara perintahnya dalam jihad apa Pak? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, kata Allah. Wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwwakum. Ya. Wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullah ya'lamuhum. Kata Allah. Ya, artinya apa? Bersiapkanlah untuk menghadapi mereka, musuh-musuh Allah. Ya, apa yang kamu mampu? Gimana Pak? Umat Islam kayaknya pada lengah-lengah dalam masalah ini, Pak. Ya, mau tentara, mau masyarakat biasa, kayaknya agak lento-lento ini umat Islam gitu ya. Ya, benar nggak Pak? Ya. Makanya harus ada terus persiapan ya. Jangan dibatasi malah ngikut musuh, Pak ya. Dibatasi, kamu nggak boleh ngembangin senjata ini, kamu nggak boleh ini, nggak boleh. Malah ikut musuh. Harusnya apa? Diam-diam mempersiapkan, Pak ya. Benar nggak Pak? Harusnya. Ya. Jadi kita yang sholat juga apa namanya, harus punya mental ini. Ya. Nanti kata musuh gimana? Kamu ini, ya kan Allah yang nyuruh gitu Pak ya. Diam-diam harus ada gitu, harus ada. Ya. Orang musuh-musuh itu saya yakin itu punya itu persiapan, punya. Ya. Tapi nanti kita biasanya pas sudah terjadi pembantaian, baru di situ sadar, Pak ya. Padahal Allah nyuruh persiapan sebelum terjadi apa Pak? Sebelum terjadi peperangan. Karena yang namanya persiapan itu nggak mungkin ketika terjadi peperangan, mesti sebelum. Ya. Makanya di dalam Islam itu ada istilah namanya ribal, namanya Pak, ribal. Ya, ribal itu berjaga-jaga. Jadi terus mempersiapkan diri sehingga apa? Dia seperti orang yang berjaga-jaga. Bahkan ada hadis yang menjadi kabar gembira untuk orang-orang yang senantiasa bersiap-siap itu, sampai disebutkan dari Rasulullah itu menjadi salah satu amalan yang pahalanya terus-menerus mengalir. Jadi ketika dia mau melakukan persiapan, misalnya dia persiapan kan cuma sehari, besok dia udah capek, dia nggak melakukan, atau bisa jadi lusa dia meninggal. Tapi hari ini dia pernah melakukan persiapan 1 hari 1 malam misalnya. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, apa yang dilakukan 1 hari 1 malam itu pahalanya mengalir sampai hari kiamat nanti. Mengalir, namanya pahala apa itu yang mengalir itu Pak?
pahala jariah. Kan selama ini kan kita mengetahui amal yang mengalir itu kan umumnya yang kita ketahui 3 ya. Benar nggak? Ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak hadis Nabi ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalas. Ada kan? Jadi ketika anak Adam itu meninggal, maka semua amalnya terputus kecuali 3. Yang pertama apa? Ilmu yang bermanfaat, habis itu sedekah jariah, habis itu anak yang soleh yang mendoakan. Yang kita tahu kan cuma itu kan. Ternyata ada hadis lain, Pak. Ada amalan yang terus mengalir pahalanya sampai hari kiamat walaupun kita sudah meninggal, ya itu al-murabit fi sabilillah. Jadi murabit fi sabilillah itu bisa bermakna apa? Bisa bermakna ketika sedang terjadi peperangan di medan perang. Ada yang berjaga-jaga, Kan tidak perang terus kan? Misalnya perang ini sepekan gitu kan. Nanti ada ganti posisi, Pak ya? Ganti posisi. Ada yang tidur, ada yang berjaga. Nah, itu bisa yang berjaga itu bermakna murabit, orang yang berjaga-jaga. Nah, bisa juga bermakna murabit itu apa? Tidak perang, tapi apa? Dia berjaga-jaga. Dia terus mempersiapkan. Tidak perang, tapi dia terus mempersiapkan. Nah, ini nanti dukungannya dari ayat ini, surat Al-Anfal ayat 60 ini, di mana Allah memerintahkan untuk persiapan. Makanya ada sebagian ulama, sebagian alim, sebagian ustaz-ustaz kita sampai mengatakan kalau ada tentara hari ini yang menjaga perbatasan, itu disebut juga sebagai murabit. Cuma agak ada pertanyaan dikit, Pak ya. Kalau orang kafir gimana? Gitu. Karena kan negara kita bukan negara bukan negara yang meninggikan kalimat Allah kan. Seandainya negara kita ini sudah clear adalah negara yang meninggikan kalimat Allah, maka pasukan Muslim itu yang berjaga di perbatasan, Pak, itu luar biasa. Nggak diragukan lagi amalan dia itu akan menjadi amal jariah. Makanya kalau tentara-tentara kita pinter, Pak ya, dia akan minta biar negara ini jadi negara apa? Biar jadi negara apa? Negara Islam. Kalau mereka pinter, khususnya Muslim. Kenapa? Karena setiap mereka latihan itu, setiap mereka berjaga-jaga itu akan menjadi pahala jariah. Pahala jariah, murabit namanya, murabit. Tapi kalau misalnya belum jelas status wilayahnya, ya kan? Nanti takutnya ada juga Muslim Amerika misalnya, Pak ya. Kan ada juga pasukan Amerika yang Muslim kan? Ada juga pasukan Rusia Muslim. Kata dia, kalau begitu saya yang menjaga perbatasan wilayah Rusia dan Ukraina misalnya, saya juga murabit loh. Kata gitu. Nah ini kan artinya ada pertanyaan, Pak ya? Ada pertanyaan. Tapi kalau statusnya sudah jelas, Pak. Latihan tembak dia, latihan jungkir balik dia, Pak ya? Habis itu ketika dia berjaga di perbatasan itu murabit fisabilillah, Masya Allah. Cuma banyak kaum muslimin tidak dibuat sadar tentang itu, Pak ya. Makanya dia tidak mau memperjuangkan apa, Pak? Memperjuangkan yang paling tinggi itu adalah agama Allah. Ya, tapi mudah-mudahan ke depan, Pak ya, sehingga semua kaum muslimin ya di wilayah kita ini, jadi ketika dia bekerja itu dia menghasilkan apa? Menghasilkan pahala. Ya. Jadi ya kalaupun itu masih diperselisihkan, minimal kita, Pak ya, kita lakukan langkah-langkah, minimal 1 hari, minimal 1 jam, lakukan salah satu apa gitu yang bisa disebut dengan persiapan. Sehingga apa? Mudah-mudahan nanti 1 jam itu pahalanya mengalir sampai akhir dunia ini, artinya sampai kiamat tiba. Kita sudah di dalam kubur, Pak, tapi karena dulu pernah melakukan persiapan untuk jihad fisabilillah, itu mengalir terus. Sama seperti punya sedekah jariah, sama seperti punya anak soleh,
yang mendoakan sama seperti apalagi satu lagi. Punya ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, kita tidur di kuburan dan dibayar pahalanya kan luar biasa bayar. Maka langkah yang ketiga atau adab yang ketiga di dalam adabul jihad, mudah-mudahan kita semua bisa amalkan. Baik, apa adabnya? Menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk berperang di jalan Allah. Nggak bisa buat rudal yang 2.500 km, ya minimal latihan yang bisa nembak sampai ke mana Pak? Ya, latihan apa Pak? Latihan yang kecil-kecil dulu lah Pak ya. Jangan sampai yang besar nggak bisa, yang kecil juga tidak ada Pak ya. Yang besar, yang jauh nggak bisa, yang kecil juga nggak ada. Berarti apa? Berarti tidak ada ganjaran murabit yang kita peroleh ketika nanti kita sudah meninggal. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, dalam sebuah hadis memang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dari hadis Imam Muslim, ala innal quwwatar ramyu, ala innal quwwatar ramyu, ala innal quwwatar ramyu. 3 kali diulang oleh Rasulullah SAW. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah, ya, ramyu itu bisa diartikan memanah. Bisa juga diartikan melempar. Ya. Jadi ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah atau melempar. Sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah atau melempar. 3 kali diulang oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan masya Allahnya kayaknya terbukti Pak ya. Sekarang negara yang paling dianggap di dunia yang paling jauh rudalnya, benar nggak? Benar nggak? Itu kan lemparan kan? Panah zaman sekarang, panah zaman sekarang. Kalau dulu panahnya pakai busur ya. Kalau sekarang ada yang pakai drone ya. Ada yang pakai, masya Allah ya. Kenapa kita Indonesia nggak punya Pak? Nggak bisa atau memang nggak mau mempersiapkan? Atau dihalangi untuk mempersiapkan? Kenapa kira-kira? Kalau bicara sumber daya kayaknya ada. Ya, sumber daya ada. Kenapa kira-kira Pak? Dan Rasulullah sudah mengatakan dari dulu, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah atau melempar. Ya. Makanya sekarang yang punya rudal yang paling jauh itu yang paling direbuti, termasuk Iran, diam-diam punya lemparan yang jauh sehingga apa? Diperhitungkan dunia, Tapi azan dulu, azan dulu, setelah itu kita lanjutkan sehingga menambah informasi tentang adabul jihad, ya, sesuai dengan perspektif Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, sambil menunggu sholat atau iqamah sholat isya, kita lanjutkan adab yang keempat ya di dalam berjihad yang sesuai dengan pandangan Al-Quran dan Sunnah, yaitu hendaknya kaum muslimin menyiapkan bekal pasukan yang akan berperang dan juga mengurus keluarga mereka dengan baik. Jadi mujahid itu ada yang memang dia punya bekal sendiri, ada yang dia nggak punya bekal, ya. Dan bagi yang tidak punya bekal itu diperintahkan untuk kaum muslimin memberi bekal kepada mereka, ya. Karena memang kondisi kaum muslimin itu kan tidak semua zumalin, gitu. Tidak semua orang yang kaya, gitu kan. Dan di situ juga nanti berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, yang namanya jihad itu bukan saja dengan jiwa, tapi juga dengan harta. Bahkan kalau kita lihat ya enggak satu-satunya, tapi memang kalau kita lihat ya kebanyakan Allah menggunakan harta dulu. Termasuk dalam surah Al-Anfal ayat 88 yang kita bacakan tadi, jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka telah berjihad dengan harta dan jiwa. Walaupun nanti ada juga yang menggunakan jiwa dulu baru harta. Ya. Nah, bagi yang punya harta ini berarti apa? Memberi bekal untuk yang tidak punya harta, tapi dia pingin berangkat, Pak. Pingin ikut. Nah, di antara hadisnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Zaid bin Khalid, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mempersiapkan bekal, kata Rasulullah, untuk orang yang berperang di jalan Allah, maka ia telah berperang. Jadi mempersiapkan bekal. Bisa jadi dia nggak sanggup berangkat, Pak, ya? Atau dia sakit. Ada di dalam kitab jihad, ketika Imam Nawawi menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan jihad. Kan ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu kan ada bab jihad. Sudah pernah membahas kitab Riyadhus Shalihin, Pak? Sudah selesai, Pak, ya? Atau belum? Masih ongoing atau gimana? Kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, kitab hadis sudah selesai belum? Sedang dibacakan? Belum sampai ke bab jihad, belum ya? Itu nanti bab jihad yang paling banyak hadisnya, Pak.
Kan beliau sudah memilah-milah kan, bab ini, nanti bab jihad itu yang paling banyak hadisnya, Pak. Mudah-mudahan nggak dilewati, Pak. Itu paling banyak hadisnya. Ya, saya ada pembahasan di salah satu masjid bab Riyadhus Shalihin, kebetulan sudah lewat bab itu, dan saya temukan ketika membahas bab jihad, hadis-hadisnya paling banyak. Maka di antaranya ada hadis, Pak. Ada orang yang dia sudah mempersiapkan bekal untuk berjihad di jalan Allah. Qadarullah sakit, Pak, sakit. Qadarullah dia sakit. Otomatis dia nggak bisa berangkat kan? Nah, datang kepada Rasulullah, sahabat yang lain, dia nggak punya bekal, tapi punya semangat. Maka kata Rasulullah kepada sahabat yang nggak punya bekal, tapi punya semangat tadi, kata beliau, pergi kamu ke rumah si fulan, minta semua bekal yang dia sudah persiapkan untuk keberangkatan jihad di jalan Allah. Maka datang dia ke sana, dia minta semua bekal yang sudah dipersiapkan. Sehingga apa? Dia nggak berangkat, yang berangkat yang tidak punya bekal. Maka berlaku bagi dia apa, Pak? Berlaku bagi dia yang tidak berangkat itu, maka dia sungguh telah berperang. Jadi walaupun tidak berangkat, tapi seperti berangkat. Itu keutamaan memberikan bekal kepada orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, gimana kira-kira? Kita sudah belum, Pak, memberikan bekal kepada orang yang berjihad? Gimana kira-kira? Nah, ini ada saudara kita di Palestina, kan jihad jelas itu lawan Israel. Ada nggak bekal yang kita berikan untuk mereka, Pak? Cuma masih malu-malu kayaknya, Pak ya. Umumnya bantuan kaum muslimin itu kan sifatnya kemanusiaan, ya, benar nggak? Ya, saya maunya gimana, Pak? Maunya di Indonesia itu ada memang khusus munasoroh atau kumpulan apa namanya dana untuk apa, Pak? Untuk membantu mujahid. Insyaallah. Untuk membantu mujahid. Itu kayaknya belum ada. Jadi nanti kita akan lihat kira-kira responnya kaum muslimin gimana. Jadi khusus ini untuk apa? Untuk bekal mujahid. Atau apa? Atau bekal keluarga mujahid. Karena di hadis ini juga kata Rasulullah SAW, "Wa man khalafa ghaziyan ahlihi bi khairin faqad ghaza." Jadi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengurus keluarga orang yang berperang di jalan Allah, maka ia juga telah berperang. Berarti kan bisa memberi bekal untuk mujahid atau memberi bekal untuk siapa? Keluarga mujahid. Karena kadang-kadang mujahid berperang, otomatis dia nggak sempat bertani, ya. Kayak di Gaza sekarang mau bertani di mana? Ya. Nggak bisa bertani, nggak bisa berdagang. Nah, akhirnya apa? Keluarganya ya harus sabar-sabar. Nah, kita datang bantu keluarga mereka, gitu ya. Nah, itu berarti apa? Faqad ghaza, sungguh dia sudah berperang. Makanya saya katakan bagus juga kalau ada link gitu ya, kalau ada link kaum muslimin itu membantu bukan atas nama kemanusiaan saja. Walaupun membantu atas nama kemanusiaan boleh kan? Boleh. Tapi ada juga yang membantu atau memberikan infak atas nama apa? Atas nama mujahid yang berperang di jalan Allah. Kalau itu ada, Pak, itu akan membuat kita menjadi pemenang, insyaallah, Pak. Berarti apa? Kita sudah pernah berjihad dengan harta. Cuma kalau sekarang kayaknya masih bertanya-tanya, Pak ya, apakah sumbangan yang kita berikan itu benar-benar sampai ke mujahid atau sampai ke yang lain, gitu, Pak ya? Benar nggak? Atau ke pengungsi? Kalau pengungsi pasti, Pak ya, pasti ya. Tapi yang sampai kepada apa? Kepada mujahid. Nah, ini masih malu-malu. Nah, di antara yang tidak malu-malu memang benar. Ya, dunia sekarang mengakui yang tidak malu-malu sekarang di antaranya Iran, Pak. Itu diakui oleh Amerika. Diakui oleh Amerika, mereka
mensupport apa? Senjata kepada Iran. di antaranya pejuang Hamas. Itu diakui oleh mereka. Ya. Tapi kita yang harus mendukung, soalnya kita apa ya? Kita Ahlus Sunnah, kita yang harusnya. Tapi kita masih pada malu-malu ya. Ya. Atau kita diam-diam tujuannya untuk mujahid. Tapi biar tidak, tapi ya saya nggak yakin sampai ya. Yang namanya kemanusiaan pasti ya kemanusiaan. Nah kita maunya Pak, biar kita tersebut atau teranggap orang yang berjihad, ya, maka kita harus membantu, mempersiapkan bekal. Siapa? Bekal orang yang berjihad itu, yang bertempur dengan siapa? Dengan musuh. Atau memberikan bekal keluarga siapa? Keluarga pejuang di jalan Allah. Mudah-mudahan Pak ya, mudah-mudahan itu bisa kita amalkan di masa yang akan datang. Sehingga apa? Termasuklah kita pejuang atau pemenang seperti yang dikatakan oleh Allah tadi dalam surat At-Taubah ayat 88. Yang namanya pemenang itu mereka sudah pernah berperang atau sudah pernah berjihad dengan harta maupun dengan jiwa. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, karena waktu sholat Isya sudah tiba, karena ini pembahasan yang berlanjut, ya. Jadi insya Allah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang adab-adab dari al-jihadu fi sabilillah dalam perspektif Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung Bapak Ibu sekalian. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan semua kita menjadi pemenang, semua kita menjadi orang mukmin sejati. Tidak ada di antara kita yang meninggal dalam keadaan kemunafikan. Dan mudah-mudahan kita semua nanti dimasukkan ke dalam syurga Allah yang paling tinggi di hari akhirat kelak. Nakhtatim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.